Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pagi ini, kami akan sajikan perbincangan seputar dunia kesehatan dalam tema Kenali Disleksia. Bersama saya Jundiar Atmaja, saatnya Anda menyimak dokter Anda. Ingin sehat, selalu ingat dokter Anda. Pemirsa, jika Anda memiliki anak yang cenderung sulit membaca dan menulis, sementara teman sebayanya tidak, Anda perlu mencari tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja anak Anda menderita disleksia. Apa itu disleksia? Apa penyebabnya dan bagaimana menanganinya? Kami akan mengupasnya bersama dokter dari Melinda Hospital Group, Dr. Kristiantini Dewi SPA atau Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia. Kita sapanya Dokter Tian. Selamat pagi Dokter Tian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dokter, kita akan membahas mengenai disleksia. Mungkin masyarakat atau ibu-ibu khususnya yang memiliki anak-anak yang didiagnosa, mereka adalah anak-anak yang menyandang disleksia. Menyandang, kita katakan menyandang karena ini bukan penyakit ya dokter. Betul. Mungkin ini bisa dijelaskan Dokter Tian, sebetulnya disleksia itu apa sih? Jadi disleksia itu sebetulnya suatu kesulitan belajar, kondisi yang termasuk dalam kesulitan belajar, tetapi kesulitan belajarnya bukan bersifat umum, namun spesifik pada item-item tertentu dalam aspek kehidupannya. Jadi basically orangnya cerdas, mempunyai potensi kecerdasan yang baik, bahkan bisa jadi di atas rata-rata. Jadi orangnya oke-oke aja, tapi orang yang oke ini ternyata dia sulit dalam area tertentu, misalnya beberapa area ya, terutama area keberbahasaan. Jadi disleksia itu berasal dari kata sulit atau susah, leksia itu bahasa atau kata. Jadi orangnya oke, kecerdasan normal, tetapi kesulitan di area berbahasa lisan, berbahasa tulisan maupun bahasa sosial. Selain itu juga ada hambatan-hambatan atau gangguan di area executive function. Gitu, executive function nanti kita bahas. Jadi itu meliputi kemampuan seseorang untuk meregulasi diri. Jadi kemampuan untuk bisa merencanakan sesuatu, mengorganisasi sesuatu, kemampuan untuk bisa memahami time management atau konsep mengelola waktu, kemampuan working memory, kemampuan sequence, which is itu adalah semua keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi orangnya nanti yang kelihatan klinisnya adalah orangnya oke sih sebenarnya. Orang juga melihat dia sebagai sosok yang pintar gitu, oke, bahkan di beberapa itemnya mungkin dia malah excellent banget, misalnya dia jago sekali gambar, jago bikin Lego, jago konstruktif dan sebagainya, tapi ada hal-hal tertentu yang kelihatannya kok sulit sekali. Ternyata di belakang itu semua ada kekurangan yang memang dia memiliki kelebihan yang lebih banyak. Oke, kita sebutnya mungkin keunikan ya. Keunikan ya, bukan kekurangan. Kalau tadi dokter mengatakan bahwa menyandang, kita katakan menyandang, berarti disleksia ini bukan termasuk penyakit dong. Sedangkan masyarakat atau mungkin orang tua yang ada di rumah, anaknya kok sulit baca, anaknya kok sulit menghafal gitu. Anaknya bahkan kalau biasanya katanya kalau yang inget jalan, kita lewatin satu jalan, dia nggak bisa ingat lagi jalan itu dan harus memorinya harus terus-terus diingat. Betul. Nah ini berarti ini bukan penyakit. Gimana sih sebetulnya penyakit disleksia ini supaya orang tua memang atau ya khususnya untuk ibu ya dokter, ini bisa mengenali sebetulnya anak saya disleksia atau sesuatu yang lain. Oke. Jadi pertama sepakat kita nggak sebut penyakit ya. Jadi bukan suatu penyakit akut karena nanti kalau penyakit itu minum obat lalu dia istilahnya jadi sembuh sempurna. Kalau disleksia sesuatu yang sifatnya diturunkan secara genetik. Jadi dia lahir sebagai disleksia dan berakhir sebagai disleksi, makanya kita sebut penyandang. Maka konsekuensinya buat ibu atau orang tua atau guru, jangan sampai termakan dengan isu ada orang yang menjual obat untuk menyembuhkan disleksi. Udah pasti itu tidak betul karena disleksi tidak disembuhkan. Namun performance-nya bisa kita optimalkan gitu dengan cara mengenali keunikannya, kehebatannya, berstrategi dengan hal-hal yang masih sesuatu yang menantang buat dia, maksudnya sesuatu yang challenging buat dia itu yang kita perbaiki. Nah sekarang bertanya tentang kenapa terjadi disleksi gitu, apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Jadi sekali lagi disleksia ini turunkan secara genetik gitu ya. Sekarang apa bedanya penyandang disleksi dengan bukan penyandang disleksi? Para penyandang disleksia ini ternyata kalau mereka sedang melakukan aktivasi berbahasa, membaca, mendikut simbol, dia tidak seperti orang-orang yang bukan penyandang disleksi. Yang bukan penyandang disleksi, mereka akan mengaktifasi otak sebelah kiri di bagian-bagian tertentu dalam rangka melakukan aktivasi membaca atau berbahasa. Tapi para penyandang disleksi ini mengaktifasi bagian otak sebelah kiri juga, tapi
di bagian yang berbeda gitu. Bahkan sebagian dari mereka mengaktifasi otak sebelah kanan untuk bisa membaca atau berbahasa. Maka klinisnya yang akan kelihatan ilustrasinya adalah jalur otaknya untuk mendikot sesuatu itu lebih susah, lebih lama gitu. Di klinis orang akan lihat orang mungkin kasih istilah loadingnya lama ya gitu. Mikirnya lama, kita udah ngakak dia masih senyum meringis gitu kan. Atau ya kalau kita rapat mungkin dia nanti setelah selesai rapat baru dia baca ulang-ulang minutes of meetingnya, baru dia baru ngeh gitu. Atau kalau guru mengajar, itu tadi kalau guru mengajar apa yang bukan penyandang disleksi mungkin perlu 4 sesi gitu ya. Kalau yang penyandang disleksi dia butuh 4 kali 4 kuadrat gitu. Itu ada penelitiannya. Ini kalau berbicara mengenai penegakan diagnosisnya, sebetulnya kapan sih bisa penegakan diagnosis bahwa si anak itu menyandang disleksi ya? Ya, jadi tergantung kita melihat atau based on buku apa atau jurnal apa ya. Tetapi kalau di DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima, di situ disebutkan di usia 7 tahun. Lalu berkembang juga mitos-mitos di masyarakat. Udah jangan terlalu heboh dia bikin diagnosis disleksi, nanti aja 12 tahun katanya ya. Tapi sebetulnya justru kita para praktisi di asosiasi disleksia di setiap negara itu disarankan oleh UNESCO untuk mempunyai kemampuan mampu mendeteksi disleksia as soon as possible di usia 5 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Jadi justru sebelum 7 tahun udah harus tahu. Kenapa? Karena kalau bisa sebelum 7 tahun segala macam urusan yang harus kita intervensi itu udah selesai. Dan jurnal-jurnal melaporkan bahwa jika disleksia sampai usia 8 tahun tidak dikenali, apalagi tidak diintervensi, tidak kunjung dapat intervensi, biasanya dia tetap ketinggalan atau left behind dibandingkan dengan peer groupnya. Jadi justru kalau nunggu diagnosisnya baru 7 tahun, kemudian belum lagi orang tuanya denial ya biasa denial kan perlu waktu untuk menerima diagnosis tersebut, lalu mungkin lingkungan juga nggak apa-apa dan seterusnya. Akhirnya berlarut-larut tiba-tiba datang ke kita mungkin umurnya udah 11 tahun ya atau menjelang ujian kelas 6 SD itu udah terlambat. Tapi yang menarik dokter dari tadi dokter mengatakan bahwa disleksia ini karena faktor genetik. Apakah ada faktor lain selain faktor genetik? Ya, jadi dalam penelitian terkini dilaporkan 7-70% terbukti itu sesuatu faktor genetik. Jadi memang diturunkan. Ada 30% faktor yang masih dalam proses penelitian yang belum dipublikasi. Jadi ada juga nih ternyata kenyataan atau fakta bahwa orang tuanya ternyata tidak menurunkan gen disleksi, tapi anyway anaknya kok ternyata disleksi. Ini yang sedang masih ongoing proses dan kita belum ada publikasinya. Namun sekitar 70-80% jelas memang ada sekitar 24 gen yang terlibat dalam atau bertanggung jawab terhadap kejadian disleksia ini. Gitu. Dokter, nanti kita akan membahas mengenai gejala disleksia seperti apa dan sebetulnya jenis-jenis disleksia juga ada banyak ya dokter. Nanti ada berapa tuh kira-kira? Kita bahas nanti. Nah pemirsa, kita akan membahas lagi mengenai gejala-gejala disleksia dan apa saja sih sebetulnya jenis-jenis disleksia. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Dokter Anda.